Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa huwa an-nabiyul qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah maghrib yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita. Adapun pengajian kita pada malam ini adalah pengajian tafsirul Qur'anil Karim, dan materinya adalah ayat yang terkait dengan masalah khamar atau minuman keras. Kenapa materi ini kita bahas? Karena beberapa minggu terakhir ini ya ada berita terkait dengan bagaimana sebenarnya miras itu kaitannya dengan masalah ekonomi, ya, apakah misalnya boleh dalam tanda petik yang punya kewenangan memberikan peluang kepada para pelaku bisnis untuk memproduksi atau menjual miras, atau bagaimana? Ya, inilah yang kita mau bahas sedikit di dalam kesempatan. Di dalam Al-Quran pengharaman tentang miras itu disebutkan tepatnya di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Inilah ayat yang menegaskan tentang haramnya khamar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini kata guru kita, khitabun li jami'il mu'minina bitarki hadhil asya. Ini adalah imbauan, seruan dari Allah kepada semua orang yang beriman
tujuannya adalah untuk bagaimana meninggalkan khamar, meninggalkan maisir, meninggalkan al-ansab, meninggalkan al-azlam. Ini seruan dari Allah kepada kita orang-orang yang beriman agar senantiasa menghindari semua ini, menjauhi, ya. Selanjutnya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan khamar? Ya, khamar secara bahasa Bapak Ibu sekalian itu adalah yang menutupi, ya, yang menutupi akal sehat. Ya, sekalipun sebagian ulama bahasa mengatakan, ya, khamar itu ay khamara syai'a idza qarabahu aw khalatah. Artinya adalah mencampur sesuatu yang kemudian menyebabkan ketika sesuatu itu misalnya diminum, maka otomatis akal jernihnya manusia itu akan tertutupi. Makanya kemudian disebut dengan khamar, ya, karena menutupi akal sehat. Ya, sebelum yang bersangkutan meminum, pikirannya masih sehat, dia masih tahu ini jalan kemana, ini jalan kemana, ini jalan kemana, ini apa yang di depan saya sedang berada di mana. Tapi ketika dia sudah meminum, tidak lama kemudian dia mabuk karena tertutup otaknya, sehingga dia sudah tidak tahu dia sedang di mana. Ya, kenapa? Karena akal sehatnya tertutup. Makanya disebut khamrun. Ya. Yang kedua, kata guru kita, tahrimul khamri kana yatadarraju, kana bitadrijin wa nawasin katsira fa innahum kanu muliina bisyurbiha wa awwalu ma nasala fi sya'niha yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Jadi khamar ini merupakan satu hal yang unik. Kenapa disebut hal yang unik? Karena awalnya tidak diharamkan. Ya, awalnya tidak diharamkan. Ketika ada beberapa sahabat Nabi meminum khamar, juga tidak serta-merta sekaligus Allah mengharamkan. Ya, ada tadrij, ya, berangsur-angsur. Jadi pertama, ayat yang pertama yang menjelaskan tentang khamar itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar, tentang judi, katakanlah fihima ithmun kabirun, di dalam khamar, di dalam judi itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaat bagi manusia. Jadi ini ayat belum menegaskan tentang pengharaman khamar dan judi, belum. Ya, belum. Cuma Allah memberikan penjelasan kepada Nabi agar disampaikan
bahwa khamar judi itu ya di satu sisi itu ada dosanya, ya di sisi lain ada manfaatnya, ya. Aifi tijaratihim, manfaatnya paling tidak ketika misalnya khamar itu diperjualbelikan, itulah manfaatnya. Kata guru kita di sini, bukan manfaatnya ketika diminum, tapi manfaatnya ketika dijadikan sebagai objek atau barang yang diperjualbelikan. Ya, bisa dibayangkan. Ya, ada orang memang kaya raya karena usahanya ini, bahkan jadi milioner karena usahanya ini. Ya, itulah manfaat. Ya, itulah manfaat. Apa yang terjadi? Kata guru kita, falamma nazalat hadhihi al-ayatu tarakaha ba'dun nasi wa qalu la hajata lana fima fihi ismun kabir wa lam yatrukha ba'dun nasi wa qalu na'khudhu manfaataha wa natruku ismaha. Jadi ketika ayat pertama ini turun kepada Nabi, mereka Muhammad datang kepadamu bertanya tentang khamar, tentang judi, katakan bahwa di dalam khamar, di dalam judi itu ada dosanya, juga ada manfaatnya. Ketika ayat ini turun, masyarakat kala itu ada sebahagian yang meninggalkan sudah. Ya, sudah ada yang meninggalkan. Jadi di sini disebutkan walamma nasalat hadhil ayatu, setelah ayat ini turun, tarakaha ba'dun nasi, sebahagian manusia, sebagian masyarakat kala itu, ya yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi, ya itu meninggalkan. Mereka mengatakan la hajata lana fi ma fihi ismun kabir, kami tidak butuh lagi pada sesuatu yang ada dosanya. Dan dia perluangi bang, ternyata dosana. Kami tidak butuh. Tetapi lam yatrukuha ba'dun nas wa qalu na'khudhu manfaataha wa natruku ismaha. Ya, tapi sebagian yang lain mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar dan maisir. Ya, kami akan tetap mengambil manfaatnya dan meninggalkan dosanya. Ya, manfaatnya yang kita ambil, dosanya kita tinggalkan. Apa yang terjadi? Maka turunlah ayat selanjutnya, wa nasalat hadhil ayatu la taqrabus salata wa antum sukara. Ini ayat yang kedua. Janganlah kamu sekalian, kata Allah, mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya. Apakah sudah ada pengharaman? Belum ada pengharaman. Tapi fase kedua ini Allah menjelaskan agar orang yang mabuk tidak mendekati salat. Sehingga kemudian fatarakaha ba'dun nasi, sehingga ada lagi sebahagian meninggalkan. Maksudnya meninggalkan dena minu narik melo ni masuk banyak. Tapi kau pure masuk banyak lo kamu bi. Maka dah pure ni masuk banyak. Ala ni mai. Ya, itu maksudnya. Jadi fatarakaha ba'dun nasi wa qalu la hajata lana fi ma yushghiluna anis salati. Jadi kami katanya tidak butuh ya sesuatu yang memalingkan kami, yang menjauhkan kami, yang membuat kami lupa untuk melaksanakan salat. Dena nasana perlu balik tu tahu minum komaku itu pak, kau tu minum mengata dena tu masuk wajah, gitu maksudnya.
wa syaribaha ba'dun nasi fi ghairi awqatis salati. Tapi sebahagian lagi yang lain tetap dia meminum, cuman mereka itu meminum di luar daripada waktu salat. Jadi kira-kira nariku kurani masuk aja lokas sih, tapi kau makawi sih wetuna telok tamu masuk aja napa jadi sih, ya begitu. Itulah masyarakat atau sikap masyarakat atau sahabat Nabi dalam hal ini terkait dengan persoalan khamar atau minuman yang memabukkan. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Hatta nazalat, sampai turunlah ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu, ya, jadi sudah jelas penegasannya di sini. Kalau khamar itu kata Allah adalah rijsun, ya, min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan. Inilah yang menjadi, atau ayat inilah yang menjadi penegas terakhir akan haramnya khamar. Ya, karena digolongkan oleh Allah sebagai rijsun, sesuatu yang keji, ya, min amali syaitan, dan digolongkan sebagai bagian daripada perbuatan setan. Ya, jadi khamar dalam bahasa Al-Quran adalah rijs, suatu yang dianggap keji, suatu yang dianggap kotor, ya, sesuatu yang dianggap menjijikkan. Karena itu adalah juga termasuk aktivitas daripada syaitan dalam bahasa Al-Quran. Fasarat haraman alaihim hatta sara yaqulu ba'duhum ma harramallahu syai'an ashaddu minal khamri. Ya, maka inilah yang menjadi penegas terakhir akan haramnya khamar, sehingga mereka kemudian mengatakan tidaklah Allah itu mengharamkan sesuatu yang lebih keras daripada pengharaman terhadap khamar, yang lebih dahsyat daripada pengharaman khamar. Ya, jadi itu tadi satu, bahwa khamar itu memang pada awalnya boleh, banyak yang meminum, termasuk sahabat-sahabat Nabi ada yang minum. Dalam riwayat disebutkan seperti Hamzah bin Abdul Muttalib itu minum, Amr bin As dalam riwayat juga minum. Tapi mereka meminum sebelum turun ayat yang menegaskan secara transparan akan haramnya meminum khamar. Ya, sehingga dalam riwayat itu Amr bin As itu mengatakan, kami biasanya setelah salat pergi lagi minum. Ya, sampai nanti kemudian masuk lagi waktu salat, berhenti lagi. Setelah itu pergi lagi. Setelah itu berhenti lagi. Dan itu. Tapi setelah ayat Al-Quran turun menegaskan kepada Nabi tentang pengharaman khamar, maka kami stop, tidak ada lagi
yang melakukan kebiasaan itu. Ya. Wa qala Abu Maisarah nasalat bisababi Umar bin Al-Khattab fa innahu dzakara lin-nabi uyub al-khamri wa ma yanzilu bin-nasi min ajliha wa da Allah bi tahrimiha wa qala Allahumma bayyin lana bil khamri bayanan syafiyan fa nazalat hadhihi al-ayat. Ya. Jadi ayat ini turun, kata guru kita, di dalam kitab ini. Ya, maksudnya ayat yang terakhir tadi yang menegaskan tentang pengharaman khamar itu turun karena Umar bin Khattab itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan atau menjelaskan kepada Nabi tentang bahaya khamar atau hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh minuman ini. Ya, maka Nabi ketika itu berdoa kepada Allah. Doanya Nabi itu adalah Allahumma bayyin lana fi khamri bayanan syafiyan. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamar itu dengan penjelasan yang betul-betul komprehensif, betul-betul sempurna. Maka turunlah ayat ini sebagai penjelasan yang sempurna akan pengharaman khamar. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa hadis, ya, termasuk yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas annahu qala nasalat fi ayatin minal qur'ani wa fi qala wa ataitu ala nafarin minal ansari faqalu ta'al nut'imka wa naskika khamran wa dhalika qabla an tuhram al khamru qala fa ataituhum fi hashin wal hashu al bustanu fa iza ra'su jasurin mashwiyin warik min khamrin qala fa akaltu wa sharibtu ma'ahum qala fa dzakartu al ansara wal muhajirin indahum fa qultu al muhajiruna khairu min al ansar qala fa akhadha rajulun lahyai jamal fa darabani bihi fa jaraha anfi fa ataitu Rasulullah fa akhbartu an sallallahu ta'ala sya'nal khamri innamal khamru wal maisiru wal ansab wal aslamu rijsun min amali syaitan. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kaitannya dengan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mendatangi beberapa orang dari orang-orang Ansar. Lalu kemudian orang-orang Ansar itu mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dan lokanuna semekwe, mau dijamu istilahnya, ya, akan saya jamu. Lalu kemudian pinut toko naseng khamar, ya, tapi itu terjadi sebelum pengharaman khamar itu. Jadi diundang datang ke sini, nanti kami akan berikan nanti kami akan jamu, ya, dikasih kambing guling, ya, terus pasinung khamar. Cuman masalahnya, ya, setelah begitu, setelah mereka minum, ya, mereka si Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan orang-orang muhajirin itu masih jauh lebih baik daripada orang Ansar. Marah orang Ansar. Kenapa marah? Karena lah
Kenapa orang muhajirin lebih baik daripada kami? Nah, kami ini sudah memberikan jamuan, kasih kau lagi minuman, ya, akhirnya dipukul dengan tulang onta. Nah, itulah yang menyebabkan hidungnya luka. Dia datang melapor kepada Nabi, maka dengan begitu turunlah ayat yang menyebabkan khamar itu diharamkan. Ya. Hadhihi al-ahadits tadullu ala anna syurbal khamri kana idzaka mubahan ma'mulan bihi ma'rufan indahum bihaitsu la yunkar wa anna an-nabiyya aqarra alaihi wa hadha ma la khilafa fihi. Jadi intinya memang ada beberapa hadis menjelaskan bahwa di awal khamar itu tidak diharamkan. Bahkan Nabi juga tidak melarang para sahabat ketika itu meminum khamar. Tapi itu sekali lagi sebelum turun ayat yang ketiga tadi yang kita bacakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sebelum turun ayat ini, Nabi pun juga sering menyaksikan beberapa sahabat-sahabatnya yang minum khamar. Tapi Nabi tidak melarang. Ya. Nanti betul-betul Nabi itu melarang ketika ayat tentang pengharaman itu turun kepadanya. Rijsun itu kalau di dalam kitab ini ay sakhtun wa kad yuqalu lin-natni wal adirati wal akdhari rijsun. Rijsun itu adalah termasuk maknanya adalah sakhtun, ya, kutukan, ya, ya. Itu disebut juga anatan, satu yang kotor, ya, sesuatu yang al-qadhar, yang menjijikkan. Oleh karena itu min amali syaitani, ya, digolongkan sebagai perbuatan syaitan. Lalu Allah mengatakan fajtanibuhu, maka hindarilah. Tujuannya adalah la'allakum tuflihun, agar engkau sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, jadi dalam bahasa Al-Qur'an, orang yang menghindari khamar itu adalah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mafhumnya itu orang yang tidak menghindari atau tidak mampu menghindarkan dirinya dari khamar, itu berarti mafhum mukhalafahnya adalah dia pasti tidak beruntung. Sekalipun mungkin, ya, dalam pandangan mata manusia, kasat mata dia beruntung karena mendapatkan banyak materi. Tapi yang dimaksud dengan keberuntungan di dalam ayat ini bukan keberuntungan secara materi, tapi keberuntungan dari sisi keselamatan. Artinya dia akan diberikan rahmat, akan dirahmati oleh Allah, ya, dan saya kira itulah keberuntungan. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka, dan itulah keberuntungan. Jadi bukan keberuntungan secara materi yang dimaksud, tapi di sini adalah keberuntungan, ya, tentang keselamatan karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai pengantar. Ini pembahasannya sebenarnya agak panjang, tapi mungkin tidak bisa kita selesaikan. Insyaallah nanti
kita akan lanjutkan pada pengajian berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah azan untuk salat 5 waktu di luar masjid? Contoh, bangunan yang terpisah dari masjid seperti pesantren yang ruang kontrol semua aktivitas pesantren ditempati azan. Ya, jadi azan itu pertama itu adalah tanda akan masuknya waktu. Ya. Jadi azan itu maknanya secara sederhana adalah tanda pemberitahuan, i'lam kepada orang-orang bahwa waktu salat itu sudah masuk. Makanya hukumnya itu disunnahkan. Nah, sehingga kemudian apakah orang boleh azan selain daripada di dalam masjid? Boleh. Ya, boleh. Apalagi dulu pada masa Nabi SAW ada tukang azannya Nabi kan? Ada Bilal bin Abi Rabah, ada Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka itu kalau masuk waktu salat, azannya itu bukan di dalam masjid, tapi mereka itu keluar di depan. Karena kalau dia azan di dalam masjid, tidak kedengaran itu suara, karena tidak ada mikrofon. Iya, tidak ada mikrofon. Bilal itu terkadang azan, ya, itu di dalam riwayat, kadang dia naik manjat di atas Ka'bah, baru dia azan di atas, supaya suaranya itu bisa kedengaran di mana-mana. Karena kalau di dalam masjid, ya, capuk suaranya, degaga mangkalingai, apalagi kota tuti makwe, udah nangkalingai tahu. Nah, itu jadi intinya itu boleh, karena itu sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu salat, dan itu memang azan itu i'lam, ya, sebagai pemberitahuan. Bisa, tak ada masalah. Ya, itu hukumnya sunnah. Terus yang kedua, apakah tertidur saat mendengarkan khutbah Jumat membatalkan wudu? Tergantung tidurnya, ya. Ya, kalau tidurnya sudah tidak mutamakin lagi, maksudnya ada tidur itu tapi ini masih berfungsi, masih bisa mengendalikan diri, nah itu belum, itu tidak membatalkan wudu. Tapi ketika dia tidur memang istilahnya nasang lenya memang to ni peringeran nah, ya toh lenya memang ni peringeran nah, ya mani na talinga ya anu mani otono lu masuk baca Jumat tahu nah, itu berarti dalam mazhab Syafi'i itu batal, ya, batal. Tapi kalau dia tidur, ya kan, tapi ini masih fungsi dan dia masih bisa mengendalikan diri, itu belum, ya. Rebai istilahnya kan, rebai manguruk memang ya laba memang ni silana. Ya manina nasedingi makadaku kipai masih je matin roy ditandu mani ko di silona ke otono lo dimasuk aja, itu batal wudunya, ya, batal wudu. Makanya dia pergi wudu, ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Baik, apakah anak perempuan juga wajib dikhitan? Wah, ini ya, ini masalah perempuan, ya, dikhitan, ya, itu diperselisihkan ulama, ya, diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan perempuan itu tidak wajib, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, laki-laki itu wajib dikhitan, ya. Sebagian juga mengatakan perempuan juga demikian. Tapi kebanyakan ulama mengatakan, ya, perempuan itu
apa istilahnya itu dalam ilmu fikih, makrumah. Ya, makrumah maksudnya itu dianggap sebagai sesuatu yang ya dikira-kira menghargai gitu, perempuan itu. Ya. Dan itu memang diperselisihkan. Ada sebagian ulama mengatakan semua hadis-hadis yang berbicara tentang khitanul inas sebenarnya bukan khitan. Kalau khitan itu untuk laki-laki, tapi namanya khaf, al-khafdu atau al-khibdu, itu kate ya kalau dalam bahasa Bugis. Aku makurane masuna, aku makurane makate. Nah, bahasa fikihnya al-khafdu, al-khibdu atau al-khafdu. Ya, di dalam sejarah itu disebutkan pada masa Nabi memang ada perempuan namanya Ummu Atiyah, itu profesinya sebagai tukang kate istilahnya kalau dalam bahasa Bugis. Ya. Tapi Nabi itu mengatakan kepada Ummu Atiyah, Nabi itu tidak melarang Ummu Atiyah mengatakan pejai, berhenti kok, tidak. Dia hanya mengatakan, wahai Ummu Atiyah, kalau kamu lakukan itu, maksudnya dia dikasih petunjuk oleh Nabi, maka dah hati-hati kau, jangan salah rete kau gitu. Ya, begitu. Jadi Nabi sebenarnya kalau dalam kisah ini itu tidak melarang Ummu Atiyah, hanya memberikan petunjuk ya agar dia ekstra hati-hati di dalam melakukan mengkata itu. Itu maksudnya. Ya. Jadi sesuatu yang warid ya. Ada ulama yang mengatakan itu hukumnya makrumah ya. Artinya sesuatu yang apa istilahnya, kalau dalam bahasa Bugis ya istilahnya mungkin dianggap sebagai sesuatu yang ipakan lebih makun reku dipakai. Ya, memang ada beberapa puluh tahun terakhir ya pernah juga di Mesir itu ada konferensi ya tentang kependudukan. Salah satu yang dibahas itu adalah tentang khitanul inas, jadi mengkhitan perempuan. Ya, disitulah muncul beberapa ahli dari dunia medis itu mengatakan sebaiknya jangan dilakukan. Nah, sehingga kemudian ulama itu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi pada intinya khitanul inas itu banyak disebutkan di dalam hadis. Ya, sekalipun seperti saya katakan ada memang ulama yang mengatakan semua hadis tentang khitan perempuan itu katanya tidak sahih. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak, karena itu diakomodir juga di dalam ilmu fikih. Ya. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan makrumah. Ya. Dan ulama fikih tidak ada mengatakan dilarang. Ya, cuma ada mengatakan sunnah, ada makrumah, ada mengatakan boleh atau tidak, gitu. Tidak ada, sependek pengetahuan saya, ulama-ulama fikih itu tidak ada mengatakan jangan. Mereka ya mengatakan sunnah, ada mengatakan makrumah, ada mengatakan malah wajib gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jika begadang dan belum tidur, apakah boleh melakukan salat tahajud? Boleh, tidak ada masalah. Jadi ada orang dia begadang sampai tengah malam, dia mau salat tahajud, boleh, tidak apa-apa. Jadi salat tahajud itu tidak menjadi syarat harus tidur dulu sebelumnya. Yang penting dia itu aja sedih.
Pak biasa tu ko digagatin rutok Thomas sumpajang etatongi jaga mata pa majak sedingin nama medui, ya kan. Makanya kan lebih enak kalau memang pres itu perasaan kalau habis habis istirahat tidur baru kita ibadah. Tapi kalau seandainya ada orang ya istilahnya kebiasaannya begadang tapi salat juga tetap jalan, tak apa-apa. Ya, ada dulu Syekh Al-Azhar namanya Syekh As-Sunnah. Ya, itu dia tahan sampai 3 hari 4 hari tidak pernah tidur. Ya, itu seorang ulama, dan banyak ulama-ulama kita memang seperti itu. Itu artinya mereka itu kadang tidak tidur sekian hari tapi ibadahnya juga jalan terus, termasuk tahajudnya dan seterusnya. Ya. Saya kira itu barangkali. Masih ada pertanyaan lain? Ya. Apa hukumnya kalau secara khutbah Jumat terus kita harus apa? Sandre? Beda mah gagah. Boleh ji. Ya. Maksudnya kita sandar begini, mendengarkan ini, tidak apa-apa. Memang ada ulama itu ada riwayat itu maka dotu begini mendengarkan itu ada yang memakruhkan, tapi sebenarnya itu tradisi. Kalau saya tidak ada juga masalah. Memang ada sebaiknya katanya kalau mendengarkan khutbah tidak makan dotu kan, ya kan? Memang ini ugie makan dotu pacilaka-cilakai, ya toh matulak bangin makan dotu, ya pacilaka-cilakai, ya itu hanya sebenarnya, ya tidak sampai mempengaruhi bahwa itu nanti salat Jumatnya tidak sah. Masih? Satu lagi? Boleh tapi dalam hati. Yang penting khutbahnya betul-betul didengar dengan baik. Tidak apa-apa. Bisa berzikir sambil mendengarkan khutbah. Yang penting kan dalam hati. Tidak. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan pada pengajian kita berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.